Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Selasa 15 Maret 2022 bersama saya Romo Parjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Sejenak kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Itulah kebijaksanaan. Yesus itu begitu bijaksana. Para murid dan orang banyak diajak oleh Yesus untuk membedakan secara tegas antara ajaran yang baik dan tindakan yang tidak serta-merta selaras dengan ajaran yang baik itu. Terhadap ajaran itu, ikutilah. Terhadap tindakan yang tidak baik itu, jangan ikuti. Dalam bahasa Jawa ada istilah jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Pintar berbicara tetapi tidak bisa melakukan ajarannya itu. Yesus melihat bahwa ajaran yang orang Farisi dan ahli Taurat ajarkan itu baik. Yang mereka ajarkan itu berasal dari hukum Taurat, dan hukum Taurat itu sejatinya baik. Intinya adalah perintah kasih terhadap Allah dan sesama seperti diri sendiri. Maka Yesus mengajak mereka, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Kadang kita tahu yang baik dan bahkan mengajarkan yang baik kepada orang lain, tetapi tidak semua bisa kita lakukan. Ada cacat celah, ada kekurangannya. Apalagi kalau kita ini pengajar, orang tua, romo, katekis, dan lain-lain. Kita sudah selayaknya mengajarkan kepada orang-orang sekitar akan hal-hal yang baik, yang benar, yang bermartabat. Meski demikian, kita pun sedang berjuang menghayati itu semua, dan tidak jarang bisa jatuh dan gagal dalam perjuangan itu. Terhadap orang yang telah menunjukkan jalan yang benar, jalan lurus, atau jalan yang kita yakini baik, mari kita ikuti dan perjuangkan. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehadiran orang tua,
Bapak Ibu guru, para dosen, katekis, pengajar agama, dan orang-orang yang mengajarkan hal-hal baik demi pertumbuhan dan perkembangan kami. Berkati dan lindungi mereka dengan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Sebab oleh karena mereka, kini kami menjadi seperti sekarang ini. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.